warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek ASDA kami yang berjudul dari sistem ketelusuran buah dalam masuk distribusi buah berbasis blockchain. Kami berhadirkan anggota yang mulai dari saya, Dikira, dan best partner Faris dan juga Edwin. Dan apa sih yang akan kami traceability-kan? Ini merupakan ruang lingkup yang akan kami traceability-kan, mulai dari supplier, distributor, dan retail. Kenapa kami mempreskan pada hal ini? Karena dari 3 C ini bukan salah satu yang akan dilihat oleh data oleh customer. Oleh karena itu, kami melihat dari supplier distribusi dan distributornya hingga ke retail hingga menjadi sebuah data yang nanti dikumpulkan menjadi informasi yang berguna untuk customer-nya. Dan seberapa agensinya proyek ini, yaitu adalah pada traceability komoditas buah itu apalagi dalam komoditas pangan itu disebutkan dalam suatu di Indonesia. Oleh karena itu, apalagi buah lokal itu belum mempunyai informasi yang signifikan. Dan oleh karena itu juga, proyek kami memberikan sebuah sistem ketelusuran untuk memberikan sebuah informasi buah lokal salah satunya di Indonesia dan akan berhubungan dengan PT Sulawesi Utara. Dan bagaimana sih mekanisme kami? Kami menghadirkan dari dompet sebagai wadahnya dikumpulkan dan melihat dari data-data supplier. Ini dalam skopnya adalah distributor. Akan tetapi kami nggak melihat dari petaninya, tetapi dari distributor saja. Dan di-build fungsional menggunakan Discord dan integrasi oleh platform blockchain dan akan disimpankan pada pos ini. Dan progress requirements kami yang telah disebutkan, kami ada 3 juga, yaitu supplier, distributor, dan juga retail. Dan bagaimana user requirement tersebut? Ya, pertama adalah supplier memasukkan informasi dalam produk, lalu distributor dan retail itu mengolah informasinya. Dan ketiga, admin itu mengolah detail produknya. Keempat, customer mengakses produknya. Inilah salah satu proyek kami yang memberikan customer dapat menginformasikan produk kami. Dan 5, admin melakukan transaksi dari 16 supplier, distributor, retail, dan customer itu saling berinteraksi dengan sistemnya. Baik, selanjutnya saya mau jelaskan terkait BPMN lalu proses perusahaan yang mana dimulai dari retail yang mengirimkan ordering ke perusahaan distributor, perusahaan distributor menerima ordering tersebut, dan dari perusahaan distributor mengirimkan pesanan untuk bahan baku untuk pihak supplier. Setelah itu pihak supplier menerima pesanan tersebut, lalu dari pihak supplier mengirimkan bahan baku pihak distributor dan pihak distributor masuk ke supplier. Setelah bahan baku dikumpulkan, yang distributor melakukan processing. Setelah itu mengirimkan produk ke bagian retail. Setelah itu retail melakukan pembayaran. Baik, sini ada alur dari distributor yang mana distributor memiliki data produk. Setelah itu akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Lalu dari distributor akan memodifikasi dan melakukan supplier. Setelah itu user dapat mengirimkan bit ID atau QR code ke dalam sistemnya dan membaca informasi dari produksi. Baik, dari segi kebutuhan big data yang pada di proyek kami yang kita berikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada on-chain dan yang kedua ada off-chain. Pada on-chain itu yaitu di dalam blockchain itu sendiri. Yang pertama itu mulai dari informasi asal usul, yang dimana di informasi asal usul ini mulai kami dari perjalanannya dari supplier atau dari petani sampai ke konsumen. Dari situ tercatat informasi mulai dari lokasi proses pengantaran terus sampai entah dari misalnya dari awal dari supplier mulai sampai ke distributor, hingga dari distributor sampai ke konsumen. Itu mulai tercatat lokasi dan waktunya. Terus kedua baik transaksinya, yang dimana setiap transaksi ini pasti akan tercatat di dalam blockchain itu sendiri, dalam sistem data yang ada yang dibuat itu sendiri. Bentar, untuk baik, selanjutnya yaitu dari verifikasi kualitas, yang dimana di verifikasi kualitas ini terdapat informasi yang tercatat seperti sertifikasi dan pemeriksaan kualitas yang dilakukan di berbagai titik dalam rantai pasoknya. Kemudian dari off-chain sendiri kami mengikuti 3 data, yaitu data besar, dokumen, dan integrasi sistem, yang dimana pada data besar ini informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti sensor IoT yang dicatat, terus analisis pasar ya, dan atau data yang tidak relevan untuk
disimpan di blockchain tetapi mungkin untuk pengambilan keputusan. Yang kedua dari dokumen itu sendiri, dokumen itu bisa berupa menunjukkan sertifikasi kualitas atau kepatuhan yang tidak perlu disimpan secara permanen di blockchain, yang dimana itu sertifikasi ini berarti dalam jangka waktu tertentu yang tidak secara permanen. Yang ketiga dari integrasi sistem, yang dimana dari integrasi sistem ini data yang digunakan untuk integrasi sistem lain seperti sistem manajemen rantai pasoknya yang tidak berbasis blockchain. Dan itu mungkin harus dijelaskan selanjutnya. Ini ada konfigurasi dan checkpoint dari dokumen sendiri, dimana untuk konfigurasi sendiri kalau itu terkait dengan channel, organization atau peer agregatornya, dan penamaan dari checkpoint tersebut. Lalu di bagian checkpoint ada fungsi terkait yang bakal dieksekusi, mulai dari data seperti ID, supplier name, distributor name, provision, lalu ada timestamp, dan sebagainya. Ada integrasi antara itu dan eksternal yang mana dari checkpoint, mulai dari checkpoint supplier, dari sales, sebagai monitoring dari blockchain yang lalu sudah masuk berapa transaksi yang ada berapa transaksinya dan Baik, dari tahapan Zuma UMCS sendiri itu bisa kita lihat dari sini kita aplikasikan dalam sebuah aplikasi mobile yang dimana dari masing-masing user seperti distributor, supplier maupun dari konsumen itu sendiri bisa melihat dari aplikasi tersebut. Bagaimana di aplikasi tersebut terdapat username dan password yang dimana itu bisa kita buat masing-masing, dan dimana misalnya ini kita lihat sebagai supplier, yang dimana pada supplier ini kita bisa menunjukkan data apa saja yang mau kita supply atau itu dari pihak supplier itu sendiri, dan ketika data sudah ditambahkan maka hasilnya akan seperti ini. Dan yang kedua dari ketika data sudah diinput, kemudian kita bisa masuk ke bagian set ID ketika kita misalnya nih dari supplier ingin mengirimkan sudah menginput data, kemudian dari distributor ingin melihat bagaimana apakah ada buahnya tersebut sudah sampai atau belum, dan atau sudah tercatat atau belum, itu bisa dilihat di sini. Dan dimana di sini kita memakai dua kategori, yaitu ada kita bisa menginput datanya dengan menggunakan base ID, dan yang kedua kita bisa melacaknya dengan menggunakan QR code. Seperti ini tampilannya untuk QR code, dan untuk yang lainnya bisa kita lihat juga dengan base ID yang ada di atasnya. Oke. Dan untuk integrasi API-nya itu sendiri atau penghubungnya itu kita dengan menggunakan RCS. Oke. Dan ini untuk integrasi CoffeeDB, yang dimana CoffeeDB ini sebagai data penyimpanannya, dan data-data yang disimpan ini bisa kita lihat dapat berubah dengan berupa base ID yang dari kita telah input, kemudian dari komunitasnya baik kayak seperti Apple, buah-buahnya dan lainnya, dari distributornya bisa sampai ke waktu yang tercatat ketika diinput. Oke, dan untuk ketika data-data ini sudah disimpan, kita akan menampilkannya dalam bentuk trace QR, dan di trace QR ini kita bisa lihat data-datanya baik berupa komunitas yang disimpan hingga sampai base ID-nya. Oke, baik, ini salah satu proyek kami yang mampu memberikan informasi baik dari supplier, distributor dan juga retail, dimana ini akan berguna untuk trust-nya bagi customer. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.